Warahmatullahi. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama Bapak Ibu rahmatullah, ya, bertemu lagi ya di dalam kajian beta ya, kajian rutin kita insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan dalam kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Ya. Kemudian tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan semesta alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insya Allah yang akan menjadi topik kita, karena kita masih pada bulan Syawal, ya, kita sudah lepas dalam Ramadan, itu adalah menjaga keistiqomahan sesudah bulan Ramadan. Di sini apakah video saya kelihatan ketika lagi berbicara, atau hanya PowerPoint saja? Karena saya pengen nanti direkam juga. Terlihat Ustaz, videonya terlihat. Ada videonya. Okay. Ada. Oke, baik. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ini masalah istiqomah ini insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita semua ya, termasuk bagi saya sebagai pemateri ya, bagaimana kita istiqomah sesudah Ramadan. Nah, kerangka pembahasan, karena ini sebenarnya setelah dibahas-bahas bagaimana benar-benar istiqomah gitu ya. Itu topiknya luas ya. Nah, bagaimana istiqomah itu sama dengan kita bagaimana kita berislam ya. Ya, bagaimana dengan berislam itu sendiri gitu. Jadi pembahasannya itu adalah pembahasan bagaimana dalam ketaatan. Maka apa yang dimaksud istiqomah nanti itu perlu kita pelajari. Maka kita akan masuk pada hakikat istiqomah sesudah Ramadan ya. Lalu juga kita harus memahami ya hal yang membuat kita tidak istiqomah ya sesudah Ramadan. Lalu 4 hal yang akan menjaga istiqomahnya. Jadi ada beberapa hal yang menjaga istiqomah, itu harus kita pahami juga, harus kita usahakan. Lalu bagaimana pemahamannya? Nah, ini yang harus kita bahas ya lebih dalam. Ya, jadi kita berbicara tentang pemahaman istiqomah. Nah, pelaksanaannya adalah ya apa yang kita pahami itu tadi. Ya, itu pelaksanaannya. Ya, jadi di sini kita memahami dulu hakikat istiqomah apa. Nah, istiqomah, nah ini kata-kata yang cukup banyak dalam Al-Quran. Ya. Makna istiqomah itu adalah ketaatan ya, atau dalam ketakwaan kepada Allah. Kita setiap saat meminta kepada Allah jalan yang istiqomah ya. Shiratal mustaqim itu jalan yang lurus itu ya. Kata asalnya sama ya. Ihdinas shiratal mustaqim ya. Tunjukilah kami jalan lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang istiqomah ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dalam banyak ayat ya. Innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu ya. Semuanya orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia tuh istiqomah. Atau dia tetap dengan hal yang demikian ya, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka tidak akan ada rasa khawatir dan juga mereka tidak akan rasa sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah para penduduk surga ya, warga negara jannah gitu ya. Khalidina fiha ya. Dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Karena sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, maka kalau kita memahami makna istiqomah sesudah Ramadan, itu adalah ketakwaan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Puasa Ramadan itu adalah latihan ketakwaan. Sebagaimana kita sudah paham sebelumnya, ya, sebagaimana firman Allah ya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi takwa. Maka
yang dilatih selama bulan Ramadan itu adalah ketakwaan, ya. Ketaatan kepada Allah. Jadi tidak hanya sebatas kita berpuasa, sebatas kita sholat tarawih atau membaca Al-Quran, tetapi ya latihan bagaimana kita taat kepada perintah Allah sebenarnya. Maka ketakwaan itu adalah tujuannya. Nah, di sini kita harus memahami, karena memang sebagai tujuan maka itu adalah sangat penting sekali. Ya, kalau kita pahami Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, ya, semuanya yang orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Ya. Jadi penilaian Allah terhadap hambanya ini, wah, luar biasa ya. Terhadap kita nih sebagai makhluk, terhadap hamba-hambanya ini adalah derajat ketakwaannya. Ya. Tidak ada yang lain. Maka takwa itu adalah segala-galanya. Tidak ada yang lebih penting daripada takwa di sisi Allah. Dan juga kalau kita lihat dalam ayat yang lain, ya, ketakwaan itu yang menentukan posisi kita di akhirat nanti, ya, yang akan menentukan posisi kita di akhirat nanti. Dan juga yang menjadi alasan bagi Allah untuk sayang kepada makhluknya dan juga untuk benci kepada makhluknya. Nah, ketika kita berbicara istiqomah sesudah Ramadan, maka sebagaimana tujuan Ramadan tadi ada untuk menghasilkan ketakwaan, maka istiqomahnya adalah istiqomah dalam ketakwaan. Tentu ketakwaan dalam apa? Dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya, dan itu kita laksanakan. Jadi memang istiqomah sesudah Ramadan tidak hanya istiqomah kita dalam sholatnya, dalam membaca Al-Quran, gitu ya, tetapi juga dalam aspek ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang harus kita pahami makna istiqomah sesudah Ramadan. Ya, bagaimana rasa keimanan kita tetap selalu tinggi, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ya banyak orang berpikir bahwasanya selesai Ramadan, ya, karena mereka merasa dikukung selama bulan Ramadan, sesudah Ramadan itu mereka melepaskan semua ketaatan-ketaatan yang selama ini mereka sudah bentuk di bulan Ramadan. Nah, itu sebenarnya hilang, ya. Apa yang sudah mereka latih selama ini. Latihannya nggak ada gunanya. Sebenarnya kalau kita pahami Bapak Ibu rahimakumullah, ya, apa yang membuat seorang itu tidak istiqomah sebenarnya, ya, sebenarnya kalau kita pahami lebih jauh, yaitu mereka itu tidak punya al-bainah, ya, bukti yang nyata, atau tidak jelas tentang hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Kalau seseorang mempunyai al-bainah itu bukti nyata itu sebenarnya adalah dengan pemikiran yang mendalam dan cemerlang, sehingga jelas bagi mereka hakikat kehidupan dunia dan juga hakikat kehidupan akhirat. Kalau itu jelas, ya, maka itu akan memberikan pemahaman yang benar dalam kehidupan. Ya, maka itu akan memudahkan untuk istiqomah. Tetapi kalau itu tidak jelas, ya, bahkan kalah, ya, dari pemahamannya itu tidak benar, gitu istilahnya seperti itu, ya, maka dia akan kalah oleh hawa nafsunya. Karena pemahaman itulah, atau akidah, kalau kita berbicara akidah, ya, tauhid namanya, mengesahkan Allah itu ya menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, ya, untuk kita ikuti. Nah, kalau itu tidak benar, ya, maka kita yang namanya istiqomah itu tidak akan ada. Ya. Jadi, ya, kalau tidak jelas apa sih dunia itu sebenarnya, ya. Kenapa itu akhirat? Maka orang tidak lepas dari Ramadan, dia akan kembali lagi seperti semula. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kehidupan dunia itu tidak lebih dari ini, ya, harta, tahta, wanita. Ya. Ini sama bagi laki-laki dan perempuan maksudnya, ya. Ya, laki-laki suka wanita, wanita suka harta. Untuk dapat harta, ya, lebih mudah pakai tahta, ya. Ya, kalau dapat harta dikasihkan ke wanita, ya kan, misalnya seperti itu. Jadi berputar di sana saja. Ini godaan di dunia. Dan inilah godaan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ini hadis sahih, ya. Kalau Rasulullah SAW, inna aksara ma akhafu alaikum. Sungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian
ma yukhrijullahu lakum, ya, yaitu apa yang Allah keluarkan untuk kalian, ya, barakatil ard, dari berkahnya bumi, ya. Lalu ditanya lagi kepada beliau, ya, wa ma barakatul ard, Rasulullah menyatakan zahratud dunya, perhiasan dunia, ya, perhiasan dunia, kemewahan, kenikmatan dunia, misalnya. Nah, itu godaannya. Nah, di sini yang biasanya yang akan menjatuhkan kita, ya, dari istiqomah hati itu tadi Bapak Ibu dan ya, tergoda dunia. Dan itu dikarenakan apa? Tidak mempunyai pemahaman yang benar terhadap ya, hakikat dunia dan hakikat akhirat atau hakikat kehidupan itu sendiri. Nah, tadi saya akan sampaikan juga bahwasanya ada 4 hal yang akan menjaga kita untuk istiqomah. Nah, ini yang akan kita bahas pada saat ini mungkin baru 1 ya. Ya, jadi kalau saya lingkari, kita baru membahas ini aja dulu ya, pemahaman yang dulu. Tetapi kalau kita harus pahami, ya, yang namanya istiqomah itu kan berada dalam rel yang lurus ya. Ya, tidak keluar dari rel tersebut. Nah, sementara kita kan bukan kereta api ya. Ya, yang mana jalannya itu kita kalau kereta api dipaksa untuk ke sana kan seperti itu. Kita tuh mempunyai falhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Kita tuh mempunyai kebebasan untuk memilih, ya, memilih yang benar, memilih yang buruk, bebas manusia itu. Maka ya kalau kita pahami 4 hal yang akan menjaga istiqomah itu, yang pertama adalah pemahaman yang benar, ya. Kalau pemahaman kita benar, ya, tentang kehidupan, tentang bagaimana kita istiqomah, ya, maka itu akan gampang. Yang kedua adalah keluarga, ya. Keluarga itu yang akan menjaga. Ya. Nah, ini pembahasan lebih jauh lagi. Tapi kita akan berbicara tentang pemahaman terlebih dahulu. Ya, yang ketiga itu adalah lingkungan. Ya, yang keempat adalah jamaah. Jamaah yang akan mengingatkan kita selalu kepada jalan Allah. Nah, jadi kalau ada jamaah atau ada orang yang mengingatkan gitu, ya seperti Bu Tri, ya, kita ada pengajian ya, bersyukur gitu. Ya, kalau enggak orang nggak peduli. Ya, gitu. Ya, dan lingkungan yang insya Allah yang soleh, dan keluarga juga yang akan mengingatkan. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang pemahaman ya. Tapi ya, kalau kita paham sesudah bulan Ramadan ini kita ingin istiqomah, maka ya kalau bisa keempat-empat ini kita usahakan. Ya, keluarga kita, ya, bagaimana juga menjadikan mereka keluarga yang istiqomah. Yang akan mengingatkan kita kepada Allah, lalu lingkungan kita, lalu jamaah. Ya, misalkan kita ada punya pengajian setiap minggu ini, insya Allah, ya, itu mudah-mudahan kita diberikan keberkatan oleh Allah ya, untuk selalu mengingatkan kita kepada jalannya. Ya. Maka saya memberikan apanya ya, kita mencari ilmu ya untuk memudahkan kita jalan ke surga. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya, yang akan kita bahas ya yang ini ya, pemahaman yang benar. Nah, ya, pemahaman menuju istiqomah. Nah, yang pertama ya, jadi ini mungkin ini yang insya Allah yang akan kita bawa ya untuk kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita harus mendudukkan dulu apa sih yang mau kita cari dalam hidup ini. Apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini sebenarnya. Itu terlebih dahulu ya. Sesudah Ramadan ini nih, ya, masuk bulan Syawal, ya, harusnya amalan kita tuh bertambah. Ya, kalau kata guru saya itu haji itu ada haji yang mabrur ya. Orang kalau pulang dari haji dia itu bertambah soleh, seperti itu ya, meningkat-ningkat. Begitu juga gitu. Kalau Ramadan yang mabrur ya, kita kan berdoa itu ya sesudah Ramadan pas masuk Id, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima dari yang dari kami dan dari yang kalian, puasa kami dan puasa kalian kan. Taqabbal ya karim, terimalah ya Allah. Ya. Tanda diterimanya puasa Ramadan kita ya
itu adalah makin mudah bagi kita untuk melakukan amal soleh. Makin mudah bagi kita untuk melakukan amal soleh. Itu tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Ya. Nah, tetapi ya ini tidak akan ada kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang benar. Ya, maka kalau kita memang ingin istiqomah, ya, mumpung masih bulan Syawal, mumpung masih hangat rasa-rasa Ramadan, nah, ya dudukkan dulu apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini. Nah ini akan kita sampaikan nanti insya Allah. Kemudian kita ya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya, kalau surat-surat Ramadan itu kan 183, 184, 185 nih. Itu ada firman Allah ya syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran ya hudalinas bayyinatin minal hudan sampai yang akhir ayat itu harus akhir Ramadan itu dimulai dengan rasa syukur. Ya. Nah, yang berikutnya nanti kita akan membahas tentang melakukan amal terbaik itu bagaimana. Apa sih tujuan kita di dunia dan ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan ya mungkin target kita karena di sini hujan yang udara cukup sejuk ya kita sampaikan sampai akhir ini semua insya Allah ya mungkin ada sampai jam 7.30 kemudian Bapak Ibu tidak keberatan. Nah sekarang ini ya apa yang harus kita dudukkan ya yang harus kita dudukkan yang harus kita merenung adalah ya menentukan ya atau berpikir apa sih sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup ini. Sebenarnya ada 2 ya. Ada dunia, ada akhirat ya. Kita berbicara ya Allah sudah memberitahu ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Ya. Kalau kita masih terperangkap dengan dunia gitu ya, maka untuk istiqomah itu nggak akan ada itu. Karena memang hakikat kehidupan kita di dunia ini nanti kita akan berbicara adalah sebagai jembatan untuk kehidupan akhirat. Nah, jadi memang bukan ya kalau kajian kita sebelumnya dunia ini bukan tujuan, ya bukan pemberian dari Allah, bukan pula titipan, gitu ya. Tetapi dunia ini adalah sebagai amanah. Nah, jadi ada 2 pilihan. Dan ya dalam beberapa dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda ya mengkanat dunia hammahu ya barang siapa yang menjadikan dunia itu adalah tujuannya farakallahu alaihi amrahu dan maka Allah akan faraqah itu memisahkan ya mencerai-beraikan atasnya amrahu segala urusannya wa ja'ala faqrahu baina ainaih dan dia menjadikan dan Allah menjadikan kemiskinan ya kefakiran ya di antara 2 matanya atau dia tidak pernah merasa cukup ya itu selalu di hadapannya kalau di sini dibilang tidak pernah kurang aja rasanya terus gitu ya lalu kata Allah walam ya'tihi minat dunia dan ya tidak akan didapatkan dari dunia itu illa ma kutibalahu ya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuknya gitu atau kecuali telah apa yang diusahakannya ya lalu waman kanat al-akhiratu niyatahu dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai dunianya sebagai niatnya tahu jama'allahu lahu amrahu maka Allah akan menghimpunkan urusannya jadi dibantu oleh Allah urusannya wa ja'ala jinahu fi qalbihi lalu Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya jadi hatinya merasa cukup Bapak Ibu rahimakumullah wa atat dunya wa hiya ragimah ya dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan rendah bagi dia dunia itu tidak ada masalah. Nah jadi ya ini pemahaman harus kita pahami bahwasanya dunia dengan akhirat itu tidak akan nggak ada dua-duanya kalau saya pahami ya kecuali kita mengejar akhirat maka Allah akan mendatangkan kita dunia. Nah, itu sesuai kehendak Allah kan seperti itu. Kalau kita mengejar akhirat. Tapi bagi siapa yang mengejar dunia, maka tidak akan ada baginya akhirat. Ya, dan itu banyak ayat yang lain.
Nah, di sini kita harus memahami hakikat dunia ini sebenarnya. Ya, apa hakikat dunia? Ya, dalam surat Yunus ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, perumpamaan tentang kehidupan dunia. Innama masalul hayatud dunya kama'i anzalnahu minas sama. Ya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Nah, dalam tafsir At-Tabari, ya, maknanya itu adalah dia itu apa ya? Hujan itu kan bisa bisa apa ya? Banyak gitu ya. Tapi banyak masalah juga. Lalu apa? Fakhtalato bihi nabatul ard. Lalu dengan hujan tersebut ya tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman yang di bumi mimma ya'kulunas yang mana sebagiannya itu dimakan oleh manusia wal an'am dan binatang ternak hatta iza aqasatil ard zuhrufaha ya wazayyanat. Ya. Lalu apa? Sampai bumi itu telah sempurna keindahannya dan perhiasannya, wazonna ahluha annahum ya qadiruna 'alaiha. Ya. Lalu apa? Orang-orang pemiliknya mengira bahwasanya mereka pasti akan menguasainya. Ya. Ataha amruna lailan ya au naharan faja'alnaha hasidan. Ya. Lalu tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam dan siang. Ya. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman tersebut ya faja'alnaha hasidan ya laksana tanaman yang sudah disabit ka'allam takna bil ams ya seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Kazalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Seakan-akan ya belum pernah tumbuh kemarin dan begitulah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi kalau kita lihat tafsirnya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dalam tafsir At-Tabari ya, dunia itu ya seperti hujan turun. Banyak di tumbuh tanaman yang subur ya, seolah itu akan menjadi milik kita. Lalu tiba-tiba dia hilang sekejap begitu saja, belum pernah tumbuh. Nah, dalam tafsir tersebut dikatakan bahwasanya memang kita punya kecenderungan kita untuk melihat kenikmatan dunia, gitu. Tetapi itu tidak akan kita miliki. Ya, di sini ya memperlihatkan kefanaan dari dunia yang ada saat sekarang ini. Bahwa dunia ini akan fana. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Betapa banyak dari kita ya, dan ini yang diusahakan manusia gitu. Yang mengusahakan rumahnya, mengusahakan mobilnya, kerja siang malam dari pagi sampai sore gitu. Ya, lalu berpikir bahwasanya hal itu akan menyelamatkan mereka. Ketika mereka tua, mulai sakit-sakitan, ya, yang itu tidak lagi bisa dinikmati. Harta yang banyak tadi itu nggak bisa dinikmati. Rumah yang baru selesai gitu kan, ya, yang seharusnya kepikiran untuk bisa menikmatinya sementara badan sakit-sakitan dan seterusnya. Lalu tiba-tiba ajal memanggil. Yang semua diusahakan untuk dunia tersebut, ya, itu tidak dimiliki. Nggak dimiliki sama sekali. Ya. Makanya banyak ya bukan banyak ya. Maka dalam firman Allah yang lain, orang-orang menjelang meninggal itu ketika diperlihatkan kepada mereka bagaimana tempat mereka di akhirat, ya mereka ingin dikembalikan, ya, ingin rujuk. Nah, kembalikan kami gitu. Agar apa? Agar menjadi orang yang soleh, wamilan solihan, lalu menyumbangkan semua hartanya. Semua harta yang mereka kumpulkan itu, ya mereka sedekahkan. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada nilainya. Akan mereka tinggalkan. Nah, itulah hakikat dari dunia. Ya. Dalam hadis yang lain, ini terlalu panjang kalau saya bacakan bahasa Arabnya, kita cepatkan saja. Bahwasanya Rasulullah itu pernah dan para sahabat ya lagi berjalan lalu melihat bangkai seekor kambing yang kecil telinga, dalam kata cacat telinganya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau beli kambing tersebut dengan 1 dirham?
Lalu para sahabat menjawab, ini bangkai kambing ya. Tidak ya Rasulullah ya. Dikasih gratis pun juga tidak mau gitu ya. Ya, karena sudah jadi bangkai. Lalu kata Rasulullah, demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada seekor bangkai kambing bagi kalian. Ya. Dan ya dalam hadis yang lain, banyak hadis, bukan banyak ya, ada beberapa hadis. Rasulullah bersabda, dunia itu di sisi Allah seandainya gitu. Seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan satu sayap nyamuk. Ya, Bapak Ibu tahu nyamuk itu kecil sekali, satu sayapnya saja. Nilai dunia itu sama dengan satu sayap nyamuk, ya, maka Allah tidak akan memberikan minum seteguk air kepada orang kafir. Kenapa? Orang kafir itu dia engkar kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah. Allah itu zat yang maha tinggi gitu. Pasti Allah akan marah lah ya. Zat yang maha berkuasa ini makhluknya, ya, hambanya yang diciptakannya gitu ya. Lalu engkar kepadanya gampang buat Allah untuk menghancurkannya. Tapi ya dunia ini adalah cobaan ya bagi siapa saja gitu, bagi makhluk ini, bagi manusia ini. Dia bisa kafir, bisa beriman, kan seperti itu. Dikasih tenggat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nilai itu tidak dunia itu tidak lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan 11 sayap nyamuk. Nah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyampaikan bahwasanya ya Rasulullah itu mencelupkan jarinya ke dalam air laut lalu mengeluarkannya, ya, memberitahu perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Bahwasanya kenikmatan dunia, seluruh dunia nih Bapak Ibu rahimakumullah ya, itu hanya setetes air yang ada di jari beliau. Sementara kenikmatan akhirat itu yang begitu banyaknya. Nah, setetes air ini adalah kenikmatan seluruh dunia. Ya. Kalau orang yang paling kaya sekarang ini adalah Elon Musk yang mempunyai ribuan triliun katanya, itu belum setetes ini. Apalagi kita, kita mungkin sedikit dari setetes itu yang dikasih Allah. Lalu Allah ngasih tahu ada kenikmatan akhirat. Itu yang mana mau kita pilih? Maukah kita tidak istiqomah? Tidak istiqomah memilih kenikmatan dunia yang kita mungkin nggak sampai setetes ini gitu. Ya, sudah, apalagi bagi kita nih, bagi kita yang sudah tua ya. Kenikmatannya mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan hidup nih mungkin tidak sampai 10 atau 15 ya. Atau 20 tahun lagi. Sementara kita nih sudah setengah abad. Mau mengorbankan, tidak mau istiqomah sesudah Ramadan, hanya kenikmatan yang sebenarnya jauh, mungkin sangat sedikit sekali gitu ya. Dengan kenikmatan yang banyak, tentu mohon maaf kita ini termasuk orang-orang yang jahil ya, orang-orang yang bodoh. Nah, itu yang pertama harus kita pahami tentang hakikat kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka mau tak mau kita, ya kalau paham itu, kita harus memaksa diri kita untuk istiqomah, ya, menentukan sikap kita. Kita ini menginginkan akhirat lagi, tidak lagi menginginkan dunia ini. Tidak lagi sibuk-sibuk nih Bapak Ibu nih berpikir ya, kalaupun mencari dunia adalah untuk semata-mata untuk akhirat. Ya, dalam kitab Min Muqayyimat itu dikatakan orang yang ikhlas itu orang yang tujuannya adalah akhirat. Itu orang yang ikhlas. Ya, tujuannya itu adalah akhirat. Ya, tidak ada orang yang ikhlas kalau tujuannya itu adalah dunia. Nah, ini yang pertama ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, bagaimana kita untuk bisa istiqomah? Nah, masyaallah ya. Ini surat Al-Baqarah 185. Silakan dilihat surat Al-Baqarah ya. Ramadan itu 180 ya, perintah berpuasa 183 dan 185. Ini adalah syahrul Ramadan lazina unzila fil Qur'an hudal linnas dan seterusnya. Walitukhmilu iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Nah, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, maksudnya Ramadan kita sampai akhir, dan pas akhirnya itu kita bertakbir ya, walitukabbirullah, mengagungkan Allah ya. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Maka kita harus memulainya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Jami' Al-Ihkamil Quran, Imam Al-Qurtubi berkata,
Ya, faqala Sahal bin Abdullah ashkuru al-istihadu fi badali ta'ah ya ma'al istinabi limasiyati fisiri wal alaniyah ya, bahwasanya yang namanya syukur itu syukur ya itu adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi syukur itu bersungguh-sungguh dalam mengoptimalkan ketaatan. Jadi optimal ketaatan tersebut. Lalu apa? Seraya menjauhi kemaksiatan ya, fisiri dalam keadaan sunyi maupun wal aniyah ya, wa alaniyah ya. Dalam keterang-terangan. Jadi yang namanya syukur itu adalah ya bersungguh-sungguh kita dalam mengoptimalkan ketaatan. Nggak ada lagi ini, ya nggak ada lagi timbangan-timbangan gitu. Ini ada untungnya nggak sama saya untuk dunia gitu ya? Tidak. Benar-benar kita hanya taat kepada Allah menginginkan ridhonya. Nah, ada tiga nikmat yang harus kita syukuri Bapak Ibu rahimakumullah ya. Yang pertama itu adalah nikmat Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah SWT berfirman, "Fama yuridullahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Ya, barang siapa yang Allah menghendaki akan berikannya kepada petunjuk, niscaya dia melapangkan yasrah sadrahu dadanya lil Islam untuk memeluk agama Islam ya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doikan harajan ya. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit ka'annama yas'adu fi sama ya. Seolah dia sedang mendaki langit ya. Jangan mendaki langit ya, naik gunung aja kita susah nafas gitu ya. Jadi kalau ya maka kalau kita diberikan oleh Allah, mau kita hadir ikuti pengajian, membaca Al-Qur'an, mau mendakwahkan agama Allah, mau tetap istiqomah dalam agama Allah, luar biasa. Tetap istiqomah kita dalam agama Allah, maka kita harus mensyukurinya. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah? Tidak semua orang mendapatkan itu. Ya. Tidak semua orang mendapatkan itu. Ya. Kenapa? Kalau yang tidak, maka dia sesak dia. Mendengarkan ayat Al-Quran, telinganya sakit, ya, pikirnya suntuk, nauzubillah ya, pikirnya suntuk gitu kan, untuk sholat tuh kayaknya berat gitu ya. Nah, maka kalau kita mempunyai nikmat Islam dan nikmat iman, gitu ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam tafsirnya Al-Qurtubi ya, maknanya itu ya, fama yuridullahu ayahdiyahu yasrahu sadrahu lil Islam, ya, bahwasanya Allah akan gampangkan dia untuk mendapatkan petunjuk keimanan dan apa yang dibawa oleh Rasulullah-nya, Rasulnya yang berasal darinya. Lalu Allah memberikan taufik, ya, memberikan taufik kepadanya. Ya, taufik ini adalah seperti ilham, ya, dan Allah akan melapangkan dadanya. Nah, sementara bagi yang tidak, maka Allah akan sempitkan dadanya. Sama seperti kayak orang mendaki gunung. Nah, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, wa may yabtaghi ghairal Islam madina falai yuqbala minhu. Ya, barang siapa yang tidak menjadikan Islam sebagai torikon di sini ya, ya, sebagai jalannya, maka dia tidak akan diterima. Ya. Jadi kenapa kita harus bersyukur kita mempunyai nikmat Islam dan nikmat iman? Ya. Tadi kita bahwasanya ya kriteria orang bersyukur itu ada dua ya. Yang pertama itu bersungguh-sungguh dan mengoptimalkan ketaatan kepada Allah. Yang berikutnya adalah ya menjauhi maksiat apakah dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Nah, maka ada tiga nikmat yang harus kita syukuri. Yang pertama nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa? Kalau kita mempunyai nikmat iman dan nikmat Islam, dimudahkan kita untuk memahami, maka ya kita akan diterima oleh Allah. Nah, di sini dikatakan kalau orang dia tidak mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam, sebagaimana firman Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai thariqan, ya, sebagai din, sebagai jalan hidup, maka tidak akan diterima darinya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ya man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad.
Ya. Barang siapa yang beramal ya dengan amalan yang tidak datang dari yang kami perintahkan kata Rasulullah bahwa maka dia tertolak sama sekali. Ya. Yang mana tujuan akhirat tadi itu nggak ada ininya. Maka yang pertama ya dan yang kedua kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua Bapak Ibu rahimahullah ya. Nah, nikmat beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Ya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah mengerjakan amal soleh dan berkata innani minal muslimin. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan ya maksudnya ya waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ya yaitu orang yang mengajak kepada agama Allah wa amila sholihan ya wa qala innal muslimin yaitu ya wa huwa fi nafsihi mutadu bima yakun ya bahwasanya dia tertunjuki dengan apa yang disampaikannya sendiri. Nah, maka di sini dia mengajak kepada agama Allah lalu dia beramal soleh juga. Dalam arti kata ketika dia mengajak kepada agama Allah, dia mengajak orang lain, dia juga mengajak dirinya sendiri. Dia merasa tertunjuki dengan apa yang dia sampaikan. Jadi, maka Bapak Ibu rahimahullah, yang berikutnya kalau kita ingin istiqomah ya dengan rasa syukur kita kepada Allah ya, kita beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah. Kenapa? Karena dakwah ini ya selain kita menunjukin orang lain, kita juga tertunjuki. Maka di awal-awal tadi saya sampaikan kajian ini ya insya Allah untuk kita semua termasuk juga untuk saya terutama ya. Nah, jadi itu ya dimulai dengan rasa syukur Bapak Ibu rahimakumullah ya. Rasa syukur, lalu kalau kita jabarkan rasa syukur tadi ya kita mensyukuri nikmat Islam, kita mensyukuri nikmat iman, ya, mensyukuri nikmat kita taat dan mengajak orang kepada agama Allah. Ya. Jadi nggak sendiri-sendiri, nggak nafsi-nafsi, ya. Karena surga itu Allah yang punya, gitu ya, bukan kita yang punya. Jadi kalau kita tidak mau mengajak orang kepada agama Allah, ya, lalu kita berpikir cukup dengan ibadah Allah saja, kita akan masuk surga, maka kita salah kaprah ya, egois kalau boleh dibilang seperti itu. Sementara mengajak kepada agama Allah itu banyak kebaikannya. Baik ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kaidah umum tentang aktivitas kita untuk taat ya. Yang pertama itu adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2 ya. Allah SWT berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Ya, Allah menjadikan hidup dan mati ini sebenarnya apa? Untuk menguji kamu, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa saja di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, guru saya mengajarkan ya. Jadi walaupun kita itu walaupun kita dulu awal-awalnya banyak kesalahan, ya, banyak maksiat, ya, sebagaimana kaidah amal itu innamal a'malu bikhawatihim, ya, sesungguhnya amal itu pada akhir-akhirnya. Maka kata guru saya itu kalau target itu tuh ya harus yang paling tinggi. Kalau mencari bintang itu bintang yang paling tinggi. Maka kalau kita berbicara surah Al-Waqiah ya, ada ulaikal muqarrabun, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal ya. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah, ada orang-orang golongan kanan, ada orang-orang golongan kiri. Target kita haruslah kita menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Target itu harus paling tinggi. Surga tuh ya, target surga tuh surga yang paling tinggi. Ini saya dapat dari guru saya. Ya, kenapa? Karena ya kaidah amal itu adalah di akhir-akhirnya. Jadi makin ke akhir kita makin soleh. Nah, itu yang harus disediakan. Maka kalau beramal haruslah yang paling baik, ya, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita ya target kita itu rendah, nah, ya, target kita ini sebagai seorang mukmin rendah, ya, maka yang akan didapat di bawahnya, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara target Bapak Ibu rahimahullah, walaupun tidak capai target gitu ya, tapi kalau target kita paling baik, ya, maka yang
kurang baik di bawahnya masih dapat. Tapi kalau target kita terendah, saya nih biarlah ya nggak apa-apa saya ini disiksa di neraka tapi masuk surga juga. Nah, kemungkinan belum tentu kita akan mendapatkan hal tersebut gitu ya. Mungkin disiksa di neraka selama-lamanya, nauzubillah wa summa nauzubillah. Maka target itu yang paling tinggi. Ya. Ya, kalau bisa tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menanyakan ini kepada guru saya. Target kita harus paling tinggi. Kenapa? Karena Allah menjadikan kita ya dalam kehidupan ini untuk melihat ahsanu amala. Ya. Nah, bagaimana caranya ahsanu amala tersebut? Ya, dari Ibnu Umar ya, radhiyallahu an berkata, aura'u anil muharamillah, ya, paling warok terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah, wa asra'u fi taatillah, dan bersegera dia paling cepat dalam ketaatan kepada Allah. Nah, jadi dua itu caranya cuman ahsanu amal tersebut. Kalau ada yang haram langsung warok dia, hati-hati dia. Ya. Ya, hati-hati. Kalau guru saya itu mengajarkan kita meninggalkan yang haram, ya, meninggalkan haram, ditinggalkan sama menjauhi yang makruh, mengurangi yang mubah, memperbanyak yang sunnah, lalu melaksanakan yang wajib. Nah, jadi yang mubah ini dikurangi, ya, karena mubah ini bisa jatuh kepada yang haram kalau kita tidak berhati-hati, dikurangi yang mubah. Ya, kalau kaidahnya sama beliau ya, kalau kita melakukan yang mubah tujuannya untuk melakukan ketaatan. Ya. Jadi beliau menyatakan kayak gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Contoh contoh misalnya duduk. Ya. Duduk itu mubah, tetapi ya atau kita istirahat, kita makan. Ya. Makan itu kalau makan bisa menjadi wajib ya. Atau beristirahat. Ya. Beristirahat itu mubah, tapi dengan niat nanti kita misalkan untuk salat tahajud. Ya, niat misalkan untuk mengimpun energi kita untuk berdakwah atau untuk menghafal Al-Quran. Nah, seperti itu kaedahnya yang mubah itu sama beliau. Maka yang dimaksud dengan wara ya itu adalah yang dimaksud dengan ahsanu amala tadi adalah wara terhadap perkara yang diharamkan Allah, berhati-hati dia yang diharamkan Allah, ya, dijaganya banget gitu ya. Ini haram langsung ditinggalkan dan paling cepat dalam ketaatan. Ya, wasari'u ila magfiratin wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kalau kita cepat dalam ketaatan tersebut adalah kita cepat ya ke dalam apa? Ke dalam ampunan Allah ya dan surganya yang seluas langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, wara itu adalah menjauhi syubhat karena takut jatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, dan wara itu merupakan buah dari ma'rifatullah. Ya. Setiap bertambah ma'rifat dan takarub seorang hamba kepada Tuhannya, maka akan bertambah rasa takut dan sikap waraknya. Ya. Jadi dengan memahami gitu, dengan berpikir yang mustanir, ya, dengan duduk kita berpikir gitu ya, lalu menghadirkan idrak silabillah ya, kesadaran hubungan kita dengan Allah, siapa itu Allah, siapa itu kita, segala macam, maka itu akan datangnya wara. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, tidak berpikir, ya, berbuat itu berdasarkan kebiasaan gitu ya, maka tidak akan ada nama ma'rifatullah. Tidak akan ada ini. Tidak bertambah rasa takut. Ya. Jadi kalau kita terbiasa ya, tidak ya kebiasaan itu kan nggak berpikir ya. Ya, kebiasaan itu langsung ya, tap, nggak ada pikir-pikir karena sudah jadi kebiasaan. Itu bagus kalau dalam ketaatan ya. Dalam taat kita, ya, kita terbiasa melakukan ketaatan, ya nggak harus berpikir lagi dalam soal itu nggak masalah. Tetapi ini dalam masalah wara ya, itu dalam ketaatan tuh nggak perlu berpikir banyak Bapak Ibu yang rahimahullah ya. Ini wara dalam menjauhi yang haram, apalagi yang subhat ya, yang kita tahu ini halal atau haram. Nah itu subhat tuh kayak gitu tuh. Nah itu perlu kita berhati-hati dalamnya. Ya. Perlu kita berpikir sehingga kita takut. Ya, jadi ada memang perbuatan yang harus kita itu bersegera, yaitu taat kepada Allah, dan itu memang nggak perlu dipikir banyak. Ada perbuatan yang harus kita berhati-hati dan perlu pemikiran gitu. Ya, dan kalau kita tahu itu adalah haram, bersegera kita untuk meninggalkannya. Nah, ya itulah dalam masalah bersyukur ya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya. Nah, ada 5 hal
yang penting yang wajib kita perhatikan ya. Pertama itu menjaga kualitas keimanan, lalu terjaganya sikap tawakal kepada Allah, dan ini insya Allah selesai yang 5 ini gitu ya. Lalu selalu meningkatkan kualitas takarub pada Allah dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah nafilah, disiplin dan saling bercermin. Nah, di sini kita nanti perlunya keluarga dan jamaah. Ya. Ada yang mengingatkan, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, menjaga kualitas iman. Nah, dalam sebuah hadis ya, dari hadis Hasan, ya, dari Hasan ibnu Musa ya, dan seterusnya ya, dari Umar ibnu Habib ya, lalu beliau berkata, al imanu yazid wa yankus, iman itu naik turun ya, iman itu naik turun. Lalu ada yang bertanya, wa ma ziyadat ya wa nuqsanah ya, apa yang menambah dan mengurangi iman tersebut? Nah, lalu beliau berkata, iza zakarnallah azza wajal ya, jika kalian mengingat Allah ya, maka dan memujinya ya, wa hamidanahu, dan ya, jika dan memujinya ya, wasabbahnahu ya, dan memujinya ya, hamid memujinya, alhamdulillah, wa subhanallah, fazalika ziyadatah ya, maka itu akan menambahkannya ya. Wa iza ghafalna, jika kalian lalai, wa daya'na wa nasiyana ya, dan melantarkannya gitu ya, fazalika nuqsanah ya, maka itu akan mengurangi iman. Jadi memang dengan berzikir kita mengingat Allah ya, duduk kita, zikir kita ya, bertakarub kepada Allah, memuji Allah, itu akan meningkatkan keimanan. Nah, disinilah kita ya perlu menjaga keimanan tersebut, menjaga kualitas keimanan. Nah, kualitas keimanan ini Bapak Ibu rahimakumullah itu tercermin dalam kehidupan kita. Ya, Rasulullah bersabda, man asbah ya wahu yasku daikun ya, al-maisah faka'an nama yasku rabbah ya. Ya, barang siapa di pagi hari mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada orang lain ya, maka seakan-akan dia mengeluhkan Rabbnya. Jadi kalau kita itu, tanda keimanan kita itu ya tidak mengeluhkan gitu ya, kesulitan hidup kepada orang lain. Kalau kita beriman kepada Allah ya, nah ini kata Rasulullah, barang siapa yang mengeluhkan kesulitan hidupnya ya, di pagi hari kepada orang lain, faka'annama yashku rabbah, maka seakan-akan dia mengeluhkan Rabbnya, mengeluhkan Tuhannya. Dan barang siapa yang di pagi hari bersedih karena urusan duniawinya ya, maka sesungguhnya dia pagi itu dia tidak puas dengan ketetapan Allah. Nah, dalam hal berikutnya, barang siapa yang hormat ke seseorang karena kekayaannya, sesungguhnya telah lenyap sepertiga agamanya. Jadi keimanan itu tercermin dalam sikap hidup kita. Ya, kita memahami bahwasanya rezeki itu datang dari Allah, kita ini datang dari Allah, hidup ini adalah cobaan, kan, seperti itu. Ya, hidup ini bukan diperuntukkan untuk, bukan pemberian dari Allah, kan, seperti itu. Itu masalah akidah ya, masalah keimanan. Kalau kita memahami itu, ya, maka kita tidak akan mengeluhkannya kepada orang lain. Mengeluhkannya kepada Allah saja. Ya. Ya, nggak bersedih pula. Ya, kayak pagi itu bangun pagi, orang lain kok sudah kayak gini, saya masih kayak gini juga gitu ya. Nah, berarti dia tidak puas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, waktu kita Bapak Ibu masih mau ya sampai 7.15 lah insya Allah ya. Ya, banyak cerita yang bagus nih soal ini ya. Ada cerita ya. Abu Bakar radhiyallahu an ya, ketika beliau bersama Rasulullah SAW, lalu datang Jibril ya. Lalu Jibril bertanya, Abu Bakar itu kan termasuk bangsawan ya di kalangan Quraisy. Ya, kalau bangsawan tuh paling kurang dia berharta. Jadi pakaian Abu Bakar itu compang-camping Bapak Ibu rahimakumullah ya, luar biasa nih, Masya Allah ya. Lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah, kenapa Abu Bakar pakaiannya itu jelek sekali ya Rasulullah? Lalu Rasulullah
berkata bahwasanya selama ini Abu Bakar itu menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Nah, jadi ya kalau Umar datang bahwasanya dengan menyerahkan setengah hartanya untuk perjuangan Islam, Abu Bakar itu menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Sehingga buat beliau sendiri itu hampir tidak ada, Bapak Ibu rahimahullah ya. Maka kalau ada orang berbilang ya makin banyak sedekah makin kaya, mohon maaf ya, itu salah. Entah ajaran dari mana dia dapat gitu ya. Lalu disuruhnya orang lain bersedekah buat dia gitu. Nauzubillah ya. Ya, itu amal akhirat seperti ya, amal akhirat yang harus kita tuju, bukan dunia ya, itu seolah dunia. Nah, lalu Rasulullah menceritakan kepada Abu Bakar apa yang ditanya oleh Jibril. Nah, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, apakah Allah ridho dengan aku seperti ini gitu. Ya, lalu Jibril ya disampaikan oleh Rasulullah ke Jibril, lalu Jibril menyampaikannya kepada Allah, lalu balik ya cepat ya karena gampang gitu ya bagi Jibril ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril memberikan jawaban Allah. Ya. Ya Abu Bakar, Allah menjawab, apakah engkau ridho dengan ketetapanku? Oh, Masya Allah. Lalu Abu Bakar menangis mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, kalau kita ini sudah diberi oleh Allah Islam, diberi oleh Allah iman, bersyukurlah. Jangan kita menginginkan dunia yang nilainya itu tidak sampai setetes air yang ada di lautan. Dan buat kita pun mungkin diberikan oleh Allah mungkin nggak sampai setetes pun juga gitu. Karena yang dimaksud setetes itu adalah seluruh ini. Ridholah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan memudahkan. Ya, maka memang ya istiqomah itu mulai dengan rasa syukur. Taat itu dimulai dengan rasa syukur. Ya, taat itu dimulai dengan rasa syukur. Orang kalau tidak bersyukur, dia tidak ridho dengan ketetapan Allah, itu akan ya tidak akan taat, dia tidak akan mudah dia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang ini ya. Ya, sikap kita itu ya, itu cermin dalam keimanan kita gitu. Kalau kita mengeluh gitu ya, tidak ridho dengan ketetapan Allah, ya berarti keimanan kita itu lemah. Nah, dalam masalah kita tuh iri atau cemburu itu ada hadis Rasulullah ya. La hasad illa fi atainam ya, fi atnatain rajul ya. Atallah malana fasalatah ila halakati fil haq wa rajul atallahu hikmatan fahu yakdi biha wa ya'lamuha ya. Tidak ada iri kecuali dalam dua kasus. Seorang yang diberi uang oleh Allah ya, oleh Tuhannya dan dia itu menafkahkannya di dalam kebenaran. Ya. Lalu apa? Seorang pria yang telah diberi Allah ilmu ya, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Nah, dua itu aja boleh kita iri. Orang diberi oleh Allah kekayaan, tapi dia diinfakkannya untuk kebaikan, untuk agama Allah. Orang yang diberi oleh Allah ilmu, tetapi dia ya mengajarkannya, bukan disimpan untuk hebatnya dia, untuk apanya segala macam. Ya. Oke. Nah, dua itu yang kita boleh iri. Selebihnya nggak perlu iri, Bapak Ibu rahimahullah ya. Orang kaya tetapi tidak diinfakkannya untuk dia untuk beramal soleh ya, nggak perlu kita iri ya, karena nggak akan ditinggalkannya juga. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah ya, terjaganya sikap tawakal kita kepada Allah. Kalau tadi kita menjaga keimanan ya, dan keimanan iman itu tercermin dalam diri kita gitu. Bagaimana kita dalam bersikap dalam kehidupan ini? Ya, dalam surah Ibrahim ya, ayat 14 ya. Surat 12 ayat 14 Allah SWT berfirman wa malana alla natawakkala 'alallah ya. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah wa qad hadana ya, sesungguhnya Allah tersebut telah menunjukkan kepada kami subulana, jalan kepada kami ya, wala nasbiranna ala ma azaitumuna ya, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan terhadap kami ya. Wa Allah
Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Bapak Ibu rahimakumullah, tawakal itu adalah ya menggantungkan diri kepada Allah. Ya, menjadikan Allah itu sebagai pelindung kita, menggantungkan diri, menggantungkan benar-benar hanya Allah sebagai penolong kita. Nah, itu yang disebut dengan tawakal. Lalu dalam surat ini ya dikatakan, ya kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Karena Allah itu yang menunjukkan jalan kepada kita. Jadi kita itu nggak perlu takut gitu, karena yang menjadi pelindung, ya menjadi tameng kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dalam firman Allah yang lain, kalau Allah sudah menolong nggak ada yang lain mengganggu. Tapi kalau Allah tidak memberikan pertolongan, tidak akan ada yang lain yang akan bisa menolong. Ya. Jadi yang kedua yang harus kita jaga adalah tawakal. Yang pertama adalah menjaga keimanan, yang kedua adalah menjaga tawakal kita. Tawakal ini adalah amal di dalam hati, ya bergantung kepada Allah. Ya. Dan ini ya dalam hadis ya banyak ya dalam hadis yang lain ya. Jika kalian ya lau annakum tawakkaluna 'alallah haqqah, ya jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya haqqa tawakkulhi, ya la rawazaqakum kama yarzuqut ta'ir, ya maka sungguh dia akan melimpahkan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung tersebut? Ya, mereka pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Ya, burung itu nggak perlu jadi pegawai negeri, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, nggak perlu jadi pegawai negeri dia, nggak perlu dia punya planning, nggak perlu dia sekolah segala macam. Tapi ya Allah ya memberikan rezeki kepada kita yang perlu sekolah, ya perlu jadi pegawai, perlu kerja segala macam. Kalau kita bertawakal kepada Allah, maka ya akan dilimpahkan rezeki seperti burung. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, yang ketiga insya Allah ya, mungkin ya 5 menit lagi ya. Selalu meningkatkan kualitas takarub pada Allah dan dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah nafilah. Oke. Tadi yang ibadah wajib kita kerjakan ya. Yang ibadah sunnah itu kita perbanyak Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, dan ini dalam hadis ya. Ya, saya bacakan ya. Innallaha azza wajal yaqulu. Semuanya Allah itu berfirman ini dalam hadis qudsi. Ya, ma yazalu abdi ya yataqarrabu ila bin nawafil. Nah, ya. Barang siapa dari hambaku yang terus-menerus melaksanakan ibadah sunnah, ibadah nawafil itu ibadah sunnah, ya hatta uhibbuhu maka aku akan mencintainya. Nah, ya. Dan seterusnya ya. Ini hadisnya mengatakan ya jika aku telah mencintainya maka aku akan menjadi hatinya yang ia berpikir dengannya, aku akan berbicara menjadi lisannya yang ia berbicara dengannya, dan aku akan menjadi matanya yang ia melihat dengannya. Dan jika ia berdoa kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika ia meminta kepadaku, maka pasti aku akan memberinya. Jadi yang pertama, kualitas iman dijaga, dan itu kelihatan dari bagaimana sikap kita. Yang kedua, menjaga tawakal kita. Ya, jadi beriman dan tawakal itu harus sejalan Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tapi katanya beriman kepada Allah, tetapi tidak bertawakal gitu ya. Yang ketiga, ya menjaganya dengan ibadah nawafil. Nah, ya yang terbaik itu sholat malam. Nah, karena sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah ya, yang menjadi kekuatan orang Muslim itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad, kekuatan spiritualnya, ya. Kekuatan nafsiyah. Ya, dalam ayat Al-Quran ya, ada Allah kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan kasiratan biiznillah. Betapa banyak ya kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar karena kelompok yang banyak karena berdasarkan izin Allah. Jadi ya itu kenapa? Karena kekuatan ruhiyah.
Nah, kekuatan huwiyah itu ya dengan ibadah-ibadah sunnah ini, dengan zikir, ya, dengan salawat kepada Rasulullah, memperbanyak berdoa, ibadah tahajud, salat tahajud, ya. Salat lail itu kita benar-benar takarub kepada Allah karena kita hanya kepada Allah. Ya, selama ini kita di bulan Ramadan salat tarawih gitu kan, seperti itu ya, bangun sahur gitu ya. Ya kita ini kan dengan salat tahajud kepada Allah. Nah, ini akan kalau terus-menerus kita lakukan, maka sebagaimana sabda Rasulullah ya dalam hadis qudsi tadi ya, bahwasanya Allah akan ya menjadikan ya apa yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan akan mengabulkan doa-doa kita. Yang keempat ya itu dengan disiplin ya. Nah, ini dari Abu Hurairah ya, bahwasanya qala man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Ya. Ya, barang siapa yang mengingkar kepadaku, maka dia ingkar kepada Allah. Ya. Nah, dalam arti kata bahwasanya kita harus taat ya kepada Allah, kepada Rasulnya, taat kepada Al-Qur'an, dan kita disiplin dengan itu. Yang terakhir kita bercermin ya, saling kita mengingatkan watawasau bil haq watawasau bil sabr. Jadi kita ini tidak bisa sendiri Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini akhir dari ceramah kita. Kita ini tidak bisa sendiri. Kita perlu ada yang memberi ingat. Karena kita ini manusia. Kita ini punya hawa nafsu. Jadi walaupun kita mempunyai pemahaman yang benar, ya, tapi kita punya hawa nafsu. Harus ada yang mengingatkan. Ada keluarga tadi yang saya bilang. Ada kita lingkungan yang mendukung kita. Lalu ada jamaah yang akan mensupport kita untuk tetap istiqomah. Baik, saya rasa sampai di sana saja. Ya, kita tutup dengan, nah sebentar ya. Ini panjang sebenarnya, gitu ya. Sampai di sana saja. Nah, ini mungkin ya, yang perlu saya sampaikan ya. Kelebihan dalam istiqomah. Ya, mana dia? Ya, balasan bagi orang yang istiqomah. Ya, yang pertama, hilang rasa takut dalam hidupnya, ya, dan tak ada kesedihan dalam hidupnya, dan dijanjikan surga. Jadi kalau kita istiqomah, ya, secara terus menerus, ya, maka insya Allah akan dihilangkan rasa takut kita. Lalu dihilangkan juga rasa sedih kita. Sebagaimana firman Allah tadi yang saya bacakan di awal-awal. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Ya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah, fala khaufun alaihim, dia tidak pernah rasa takut, wala hum yahzanun, dan dia tidak rasa sedih. Ya, ulaika ashabul jannah, ya, mereka itu adalah para penghuni surga. Mungkin sampai di sana saja ya. Mungkin ada waktu agak 10 menit untuk kita tanya jawab. Kalau ada kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.